Seorang pria ditemukan tewas mengapung. Sengketa lahan memanas, ahli waris kirim surat ke Prabowo Gibran. Asik berduaan, pasangan bukan suami istri terjaring rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba, semoga kita hari ini terbebas dari tindak kriminal. Selama 30 menit ke depan, kita akan menyaksikan sejumlah berita kriminal dari berbagai pelosok penjuru tanah air. Bersama saya, Yusuf Alfaresi, inilah program Rahasia. Rahasia kali ini kita awali dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jasad seorang pria ditemukan tewas mengapung tanpa busana di sebuah sungai. Berat dugaan korban terseret arus banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga setempat. Warga Dusun Cambaya, Desa Alaere, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria tanpa busana yang mengapung di Sungai Cambaya. Jasad korban pertama kali dilihat oleh warga setempat saat mayat tersebut mengapung dan melintas di atas sungai. Warga pun kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Proses evakuasi ini dilakukan oleh tim BPBD Maros dengan menggunakan perahu karet, kemudian jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Lapa Lalui untuk dilakukan pemeriksaan. Diduga jasad pria tanpa identitas ini merupakan korban bencana banjir yang melanda Kabupaten Maros beberapa waktu lalu dan diperkirakan meninggal dunia sekitar 4-5 hari kemudian baru ditemukan. Pada hari ini dengan kondisi jasad membengkak serta mengeluarkan bau menyengat hingga sulit dikenal. Besar kemungkinan kami duga adalah korban banjir karena dari posisi mayat juga sudah mulai membusuk. Jadi kita perkirakan 4-5 hari yang lalu meninggal. Hingga saat ini BPBD Maros melaporkan data korban jiwa atas bencana banjir di Maros berjumlah 3 orang. Pihaknya pun menghimbau pada warga yang kehilangan anggota keluarga untuk segera melaporkan ke pihak berwajib. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, seorang remaja usia 15 tahun tenggelam saat berenang bersama 4 rekannya di sebuah sungai. Tim Basarnas yang dibantu warga berhasil mengevakuasi jasad korban setelah melakukan pencarian selama semalam. Remaja pria berinisial F 15 tahun di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di Sungai Jampue, Kecamatan Baru. Tangis orang tua korban pecah saat melihat sang buah hatinya yang dievakuasi oleh warga naik ke daratan dalam kondisi setengah telanjang dan tidak bernyawa. Korban dikabarkan tenggelam sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah setelah bermain bersama 4 orang rekannya di Sungai Jampue. Lantaran tidak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam setelah air sungai yang secara tiba-tiba pasang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Polri dibantu warga melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Setelah dilakukan pencarian dari sore hingga malam hari, naasnya korban ditemukan hanyut di pinggir sungai. Peristiwa yang menewaskan pelajar SMP ini berdasarkan laporan yang ia peroleh. Korban bersama keempat rekannya bermain di Sungai Jampue. Di saat pertengahan sungai tersebut, tiba-tiba korban tidak bisa berenang, kemudian korban minta pertolongan oleh rekannya, hingga salah satu teman korban sempat menolong, namun kalah besar akhirnya hilang tenggelam. Pihaknya melakukan pencarian mulai sore hingga malam hari. Setelah menyisir sungai menggunakan perahu karet, korban akhirnya ditemukan di radius 5 meter dari tempat korban dikabarkan tenggelam. Setelah berhasil dievakuasi naik ke daratan, korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Baru menggunakan ambulans. Pihak keluarga menolak dilakukan visum. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang pengendara roda 2 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi korban pengeroyokan saat melintas di area tawuran 2 kelompok geng motor. Aksi ini sempat viral setelah video rekamannya beredar di sosial media. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial,
terlihat rombongan pemotor yang tengah konvoi di Jalan Maminasata, Kecamatan Trikale, Kabupaten Maros, tiba-tiba diserang oleh sekelompok remaja bermotor dengan menggunakan batu, hingga rombongan pemotor tersebut berhamburan dan memutarkan arah. Salah satu pengendara sepeda motor yang tidak sempat kabur akhirnya menjadi bulan-bulanan. Para pelaku saling bergantian melakukan penganiayaan dengan menendang dan memukul, bahkan korban juga sempat dipukul dengan menggunakan balok. Pasca kejadian ini, Satuan Lalu Lintas Polres Maros langsung melakukan patroli di lokasi tersebut dan sempat menahan sejumlah remaja pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, sembari menghimbau untuk tidak melakukan aksi balapan liar dan freestyle yang dapat merugikan masyarakat serta pengguna jalan. Indikasi dugaan pengeroyokan antara beberapa pemuda, namun kami masih cross-check kapan kejadiannya. Yang jelas kalau menurut gambar untuk panjang jalan baru ini di Polres Maminasata, makanya dengan video beredar itu Bapak Kapolres Maros memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan kegiatan patroli rutin yang waktunya tentatif. Sementara itu, Satreskrim Polres Maros masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pengeroyokan setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban serta menyelidiki motif pengeroyokan tersebut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Bangka Tengah, Bangka Belitung. Seorang pria pasien BPJS yang diduga diterlantarkan pihak rumah sakit Siloam akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban yang tidak terima dengan layanan rumah sakit tersebut mengecam dan melakukan protes. Mereka akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga setempat setelah videonya viral di sosial media. Mau tahu, kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam, Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat, yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini, dan tentunya nanti akan kita tidak lanjuti jika memang terbukti. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pasca dieksekusi, pemilik lahan di Jalan AP Peterani, Kota Makassar bersurat ke Prabowo Gibran. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Pasca eksekusi sejumlah ruko dan yayasan pendidikan di Jalan Peterani Makassar akhirnya berbuntut panjang. Pihak ahli waris
bersurat ke Prabowo Gibran karena merasa haknya disolimi. Eksekusi lahan ini dilakukan Pengadilan Negeri Makassar pada 13 Februari 2023. Namun, pihak ahli waris menilai eksekusi tersebut tidak sah karena sertifikat hak milik mereka belum dibatalkan secara resmi oleh pengadilan. Mereka pun menuding adanya keterlibatan mafia tanah dan mafia peradilan dalam kasus ini. Bahkan, sejumlah ahli waris menunjukkan bukti sertifikat hak milik asli yang masih mereka pegang. Opini yang muncul ke permukaan yang dimainkan oleh mafia tanah seolah-olah sertifikat hak milik atas nama Dr. Andus Hamad Yusuf ini sudah dibatalkan, tapi kenyataannya justru dikuatkan berdasarkan putusan PT UN dan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Di sisi lain, kuasa hukum pemohon eksekusi Hendra Karyanga menegaskan bahwa kliennya Andi Baso Batutu adalah pemilik sah lahan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, pada 13 Februari lalu, eksekusi lahan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar ini berlangsung ricuh. Sejumlah ruko dan kantor yayasan sekolah yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan secara paksa menggunakan alat berat. Ahli waris sempat melakukan perlawanan, namun eksekusi tetap berjalan sesuai perintah pengadilan. Hingga berita ini ditulis, Pengadilan Negeri Makassar serta Badan Pertahanan Nasional belum memberikan tanggapan resmi kisruh sengketa ini. Dari Makassar, Mufadli Aziz. Kalau tidak jelas lagi. Tunggu. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, aksi kejar-kejaran antara sejumlah polisi dengan seorang pencuri HP berlangsung dramatis. Kendati tetap berusaha melarikan diri, namun pelaku akhirnya mampu diringkus. Aparat Satreskrim Polsek Barombong ini langsung mengejar seorang terduga pelaku pencurian HP di rumah salah seorang anggota TNI di Desa Tamanyeleng, Kabupaten Goa. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis karena pelaku sempat berusaha kabur meski telah diamankan polisi. Pelaku Nasir alias Nando, 25 tahun, diringkus setelah mencuri HP di rumah salah seorang anggota TNI di Perumahan Wirabuana. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sebuah HP yang diduga hasil kejahatan pelaku sebagai barang bukti. Ironisnya, pelaku Nasir alias Nando merupakan residivis kasus yang sama yang baru selesai menjalani masa penahanan di rumah tahanan di Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku telah beberapa kali melakukan pencurian bersama dua rekannya yang lain, yakni Muhammad Ali 19 tahun dan Putra 18 tahun, yang juga telah ditangkap oleh aparat Satreskrim Polsek Barombong, Kabupaten Goa. Untuk saat ini pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan modus masuk ke dalam rumah. Pelaku ini masuk ke dalam rumah dengan mengambil tangga, kemudian masuk ke dalam rumah korban di perumahan Wirabuana dengan korban atas nama Pak Burhan. Hingga kini polisi memburu seorang pelaku yang merupakan penada hasil kejahatan pelaku. Polisi pun kini menyita HP, tangga yang digunakan mencuri, serta sepeda motor pelaku sebagai barang bukti. Sementara akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Kabupaten Goa, Bugma Anyus melaporkan. Dibantu aparat tim Resmob Polda Sulawesi Selatan, akhirnya tim Polres Balikpapan berhasil meringkus seorang pelaku pencuri rumah kosong. Saat melakukan aksinya, pelaku berhasil membawa kabur harta korban yang bernilai ratusan juta rupiah. Kedua pelaku diamankan di dua lokasi yang berbeda, di antaranya Maumere dan Kota Makassar. Said, 53 tahun, dan Syaharudin, 60 tahun, diamankan di kediamannya saat sedang asyik tertidur pulas. Tim Jatan-Ras Polresta Balikpapan ini langsung melakukan koordinasi secara terpusat serta langsung membawa Syaharudin di Mako Resmob Polda Sulsel. Mereka ditangkap petugas gabungan Opsnal Satreskrim setelah membobol rumah milik warga di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Para pelaku mengincar rumah kosong pada 29 Januari lalu.
Korban yang mendapati rumahnya dalam keadaan acak-acakan dan berhasil membawa kabur uang 127 juta rupiah serta perhiasan berupa emas senilai 150 juta rupiah. Polisi segera melakukan penangkapan di TKP tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Melalui petunjuk sidik jari, tim Opsnal Satreskrim yang melakukan penyelidikan kemudian berhasil menembus keberadaan pelaku dan membuntuti hingga kemudian kembali mengamankan satu pelaku lainnya yang merupakan pekerja sebagai eksekutor. Baik, kita malam ini telah mengamankan terduga pelaku tindak pidana pencurian pemberatan, yang mana aksinya ini adalah pencurian lintas provinsi atau sering disebut dengan flamboyan. Kita amankan ini adalah satu pelaku yang bernama Sarudin, umur 60 tahun. Kita amankan di kediamannya, di rumahnya di Jalan Kandia 1, Kota Makassar. Akibat perbuatannya, tersangka saat ini harus mendekam di sel tahanan Polres Balikpapan. Tersangka pun dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan keberatan. Di Kota Makassar, Muhammad Turbon News melaporkan. Berhati-hatilah dengan tetap menjaga barang bawaan Anda saat bepergian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seorang penumpang kehilangan 15 jam tangan impor miliknya. Ironisnya, pelaku tak lain adalah salah satu oknum karyawan gudang ekspedisi yang diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggeledah rumah karyawan PT JAS yang merupakan salah satu vendor gudang kargo di Bandara Soekarno-Hatta. Hasilnya, polisi menemukan 15 unit jam tangan impor dari Cina yang harga jual per unit seharga 6 juta rupiah. Menurut polisi, pelaku merupakan bagian dari sindikat pencurian di Bandara Soekarno-Hatta. Modus dua karyawan kargo PT JAS dengan beraksi saat mendapatkan shift malam. Keduanya juga bekerja sama dengan dua penadah yang juga ikut ditangkap. Dari pengakuan tersangka, pencurian barang di gudang kargo dilakukan sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, 2019 tersebut mereka berhasil mengambil kurang lebih 80 unit handphone, ya. Kemudian ada beberapa lembar baju kalau menurut mereka sih baju yang bermerek, ya. Namun masih kita dalami mereknya apa dan kemudian korbannya siapa. Keempat tersangka dijerat pasal 362 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Asik berduaan, satu pasangan yang bukan suami istri terjaring rahasia. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia. Asik berduaan di dalam kamar, sejumlah pasangan yang bukan suami istri dirazia aparat Satpol PP Majalengka, Jawa Barat. Akibat perbuatannya, pasangan ini digelandang untuk dimintai keterangan. Sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan kedapatan berduaan di sejumlah kamar indekos di Majalengka, Jawa Barat. Mereka akhirnya tak berkutik saat didatangi petugas Satpol Pamong Praja yang sedang menggelar razia. Total ada 16 orang atau 8 pasangan bukan suami istri yang akhirnya diamankan petugas. Mereka merupakan buruh hingga mahasiswi. Selain berasal dari Majalengka, mereka juga berasal dari Sumedang dan Kuningan. Ke-16 orang ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Majalengka untuk didata dan dibina sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Di situ hanya sifatnya kos dan berpasangan yang terdapat di satu tempat dengan
lawan jenis, akan tetapi statusnya bukan suami istri. Razia tempat indekos terus dilakukan Satpol PP Majalengka hingga bulan suci Ramadan nanti. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Ainus melaporkan. Diduga menganiaya 3 asisten rumah tangga sepasang suami istri di Jakarta Utara diringkus dan dinyatakan sebagai tersangka. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan tindakan keji tersebut karena kesal korban tidak becus saat bekerja. Polisi menyelamatkan 3 asisten rumah tangga korban penganiayaan majikan di rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 korban mengalami luka di bagian bibir dan telinga setelah dipukul menggunakan tangan, sapu lidi hingga ditendang pelaku. Dari pemeriksaan korban dan kamera CCTV, polisi menetapkan 2 orang tersangka pasangan suami istri majikan korban. Tak menutup kemungkinan daftar tersangka akan bertambah. Motif kedua tersangka kesal pada ketiga korban lantaran bekerja tak sesuai keinginan mereka. Ini kita masih dalami karena memang 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian nanti akan berlanjut kepada tersangka lainnya. Korban ini bekerja tidak sesuai dengan keinginan, makanya dasar dari itu sempat dilakukan penganiayaan dan beberapa kali. Kasus ini terbongkar setelah seorang korban asisten rumah tangga kabur dari rumah pelaku dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seakan tak ada belas kasihan, seorang suami di Brebes, Jawa Tengah tega menganiaya istrinya yang menderita stroke. Peristiwa keji ini sempat terekam kamera CCTV. Karena kesal, anak korban melaporkan ayahnya ke polisi. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya MS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan. Karena ingin hidup berfoya-foya, seorang wanita muda di Cilegon, Banten membawa kabur 26 juta uang koperasi tempatnya bekerja. Akibat perbuatannya, pelaku akhirnya diringkus oleh aparat kepolisian. Seorang wanita muda berinisial WS ditangkap polisi karena menggelapkan dana koperasi simpan pinjam di perusahaan swasta di Cilegon, Banten. Tersangka yang merupakan bendahara keuangan itu menggelapkan uang hingga 26 juta rupiah dengan memanipulasi data. Tak hanya itu, tersangka juga menggelapkan uang tabungan milik karyawan koperasi sebesar 2,6 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatan itu digunakannya untuk berfoya-foya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa buku rekap keuangan koperasi simpan pinjam, kwitansi, dan barang bukti lainnya. Perbuatan di koperasi simpan pinjam karya Abadi Makmur yang beralamat di Kapling. Nah, dari situ diketahui di bulan November, tanggal 6 November. Tapi perbuatannya itu dilakukan pada bulan Oktober sampai November, itu menimbulkan kerugian 7 juta lebih lah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini meringkuk di balik jeruji besi. Ia terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Informasi dari Cilegon, Banten tadi mengakhiri perjumpaan kita. Selama 30 menit terakhir kita telah menyaksikan rangkuman berita kriminal dari sejumlah daerah di tanah air.
Jangan ki melanggar hukum, sebab pedis hidup dalam penjara. Saya Yusuf Alfaresi, selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.